Kemudian juga beliau membawakan sebuah athar ya. Qala akhbarana Abu Abdullah Ahmad bin Hasan bin Abdul Jabbar As-Sufi qala hadatsana Syuja bin Makhlad qala hadatsana Ya'la bin Ubayd an al-A'mash an Khaythamah qala marrat imra'atun bi Isa bin Maryam alaihi assalam faqalat tuba li hijrin hamalak wa li thadyin rada'ta min faqala Isa tuba liman qara'a al-Qur'ana thumma amila bihi. Ini adalah perkataan Nabi Isa alaihissalam yang mengatakan bahwa beruntunglah orang-orang yang membaca Al-Qur'an kemudian mengamalkannya. Namun di sini Al-Qur'an maknanya adalah Taurat atau Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Jadi terkadang kitab-kitab sebelum Al-Quran seperti Taurat dan Injil dan Zabur itu juga terkadang dinamakan Al-Quran. Ya, karena Al-Quran itu secara bahasa artinya yang dibaca, ya, yang sering dibaca. Ya, maka Taurat dan Injil juga di antara namanya adalah Al-Quran. Kemudian beliau juga membawakan hadits Nabi SAW. Qala hadatsana Umar bin Ayyub As-Saqati. Qala hadatsana Ubaidullah bin Umar Al-Qawariri. Qala hadatsana Abu Ahmad Az-Zubairi. Qala hadatsana Bashir bin Muhajir an Abdullah bin Buraidah an Nabi. Nabi SAW qala yaji'ul Qur'anu yawmal qiyamati ila ar-rajuli kar-rajuli syahid fayaqulu lahu man ant fayaqulu ana alladhi adma'ta naharaka wa asharta laylak. Nabi SAW bersabda pada hari kiamat Al-Qur'an akan datang kepada orang yang bacanya. Seakan-akan ia adalah atau Al-Quran ini akan diumpamakan seperti orang yang terlihat wajahnya berubah karena letih dan capek. Maka kemudian orang tersebut bertanya, siapa kamu? Maka Al-Quran akan menjawab, akulah yang membuatmu lapar di siang hari dan membuatmu tidak tidur di malam hari. Ya, artinya dia di siang harinya dia berpuasa dan ia di malam harinya tidak tidur karena dia membaca Al-Quran dan qiyamul lail. Namun hadis ini merupakan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, ya hadis yang dhaif. Namun hadis ini memiliki beberapa syawahid ya, atau hadis-hadis lain yang semakna dan akan menguatkan hadis ini. Kemudian beliau juga membawakan athar dari Ali bin Abi Thalib, ya qala hadatsana Abu Bakar Abdullah bin Sulaiman qala hadatsana Abu Tahir Ahmad bin Amr qala akhbarana Abdullah bin Wahab qala akhbarani Musa bin Ayyub an ammihi Iyas bin Amir anna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala lah innaka in baqita fasayuqra'ul Qur'anu ala thalathati asnaf sinfin lillahi ta'ala wa sinfin lid-dunya wa sinfin lil jadal faman talaba bihi adrak. Ya, ia mengatakan bahwasannya engkau akan kalau engkau diberikan umur, maka engkau akan melihat bahwasanya Al-Quran itu dibaca karena 3 hal. Ya, jadi ada 3 manusia, ada 3 macam manusia yang membaca Al-Quran. Sinfin lillahi ta'ala, ada golongan manusia yang membaca Al-Quran karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada juga orang yang membaca Al-Quran karena dunia. Ya, karena dunia. Dan juga ada orang yang membaca Al-Quran untuk berdebat. Ya, ini berbahaya. Yaitu orang yang membaca Al-Quran untuk berdebat, untuk mendebat manusia. Faman talaba bihi adrak, maka barang siapa yang meminta Al-Quran dengannya, maka ia akan mendapatkan apa yang ia pinta. Maka orang yang membaca Al-Quran karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ia akan mendapatkan pahala dari Allah. Dan barang siapa yang meminta atau membaca Al-Quran karena dunia, maka ia akan mendapatkan dunia. Dan barang siapa yang membaca Al-Quran karena ingin mendebat, maka dia akan mendebat manusia. Namun tentu saja yang satu-satunya yang terpuji dan mulia hanyalah orang yang membaca Al-Quran karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian penulis mengatakan, qad dzakartu akhlaqas sinfal ladzina qara'ul Qur'ana yuriduna Allah azza wa jalla bi qira'atihim wa ana adhkuru sinfaini alladziina yuridani bi qira'atihim ad-dunya wal jadal wa asifu akhlaqahum hatta ya'rifaha man ittaqallaha jallat 'azamatuhu fayahdharuha. Maka bab ini yang tadi saya sampaikan adalah aku telah menyebutkan berbagai akhlak ya orang-orang yang membaca Al-Quran karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, orang-orang yang takut dengan peringatan Allah dalam Al-Quran, orang yang mengambil pelajaran dari Al-Quran, ya mereka lah yang membaca Al-Quran karena Allah. Dan kemudian aku akan, ya setelah ini dalam bab selanjutnya, aku akan menyebutkan 2 golongan yang lainnya, yaitu orang-orang yang membaca Al-Quran untuk dunia atau untuk mendebat manusia. Dan aku akan menyebutkan akhlak-akhlak mereka agar orang-orang yang bertakwa kepada Allah, yang membaca Al-Quran karena Allah, agar mereka mengetahuinya dan menjauhi akhlak-akhlak tersebut. Ya, jadi
nanti akan disebutkan akhlak-akhlak yang tidak bagus ya dari orang-orang yang membaca Al-Quran bukan karena Allah namun karena dunia atau karena ingin mendebat manusia ya wala'iyadzubillah ya agar kita mengambil pelajaran dari hal tersebut agar kita menjauhinya. Sebagaimana dalam sebuah syair dikatakan araftu syarra li syarri walakin bitawaqqihi wa man lam ya'rifil khaira minasyarri yaqa'u fihi. Aku mengetahui keburukan bukan untuk melakukan keburukan tersebut namun untuk melindungi diriku dari keburukan itu. Dan barang siapa yang tidak bisa membedakan antara yang benar dengan yang salah, tidak bisa membedakan antara kebaikan dengan keburukan, maka ia pasti akan terjatuh kepada keburukan. Ya, demikian ya kajian kita pada hari ini. Ya insya Allah kita akan lanjutkan ya besok hari bab akhlaq man Qur'ana la yuridu bihi Allah azza wa jalla bab akhlak atau Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf jika yang Anda sampaikan ada kesalahan di sana. Ya. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin alamin. Kembalikan kepada Baik, jazakallahu khair Ustaz. Wa barakallahu fik. Mungkin untuk saya tanya jawab masih untuk satu pertanyaan, apakah dari Ustaz masih bisa? Nah, boleh silakan. Baik, mungkin ditunggu sampai mungkin jam 17 ya. Jika ada yang ingin memberikan pertanyaan, sangat dipersilahkan terkait materi yang tadi disampaikan. Baik, ini ada pertanyaan Ustaz dari Haifa Farida. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Afwan izin bertanya, bagaimana kiat agar kita menguatkan ketakwaan sehingga bisa naik tingkatan menjadi wara' dan zuhud sepanjang hidup kita. Syukran Ustaz, jazakumullah khairan. Bentar, Anda mau coba di internet dulu nih, agak lambat. Baik Ustaz. Apakah suaranya sudah masuk, Afwan? Sudah Ustaz. Oke. Tadi pertanyaannya bagaimana kita agar bisa menguatkan ketakwaan sehingga bisa naik dari tingkatan menjadi wara' dan zuhud sepanjang hidup kita. Nah, yang pertama kita mulai dari yang paling bawah. Ya, kita mulai dari yang paling bawah. Yang pertama adalah kita harus menuntut ilmu terlebih dahulu. Karena takwa itu butuh ilmu. Ya, bagaimana kita bisa bertakwa kepada Allah kalau kita tidak memiliki ilmu? Bagaimana kita bisa menaati perintah-perintah Allah sedangkan kita tidak mengetahui apa itu perintah-perintah Allah? Apa saja perintah-perintah Allah? Bagaimana kita bisa menjauhi larangan-larangan Allah kalau kita tidak mengetahui larangan-larangan tersebut? Maka yang pertama adalah kita menuntut ilmu, mempelajari ilmu Allah agar kita mengetahui apa itu perintah-perintah Allah dan apa larangan-larangannya sehingga kita bisa meninggalkannya. Kemudian setelah itu kita berusaha untuk mengamalkan ilmu kita. Ya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca ayat-ayat tentang ya azab di neraka, membaca ayat-ayat tentang kenikmatan surga, membaca tentang janji-janji Allah bagi orang-orang yang bertakwa sehingga ketakwaan kita meningkat. Ya, kemudian setelah kita rasa ketakwaan kita sudah meningkat, ya, kita meminta istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang susah itu bukan memulai tapi menjaga ketakwaan dan keimanan kita. Karena ya apalagi di zaman sekarang ya fitnah itu sangat besar sekali, baik fitnah syubhat maupun syahwat. Ya, banyak sekali fitnah-fitnah di akhir zaman ini sehingga kita harus meminta istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ya secara perlahan ya insya Allah kita akan bisa naik tingkatan menjadi wara', yaitu ketika kita meninggalkan apa yang ditakutkan, ya jadi hal-hal yang mutasyabihat, hal-hal yang masih samar-samar ya, antara itu merupakan kebaikan atau keburukan, itu ditinggalkan. Itulah sifat wara'. Dan nanti setelah itu pun kita akan bisa naik kepada tingkatan zuhud, yaitu ketika kita meninggalkan apa yang tidak manfaat bagi kita di akhirat nanti. Jadi kuncinya adalah yang pertama menuntut ilmu,
Kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga adalah istiqomah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bertakwa kepadanya. Nah. Baik, syukron wa jazakallahu khair Ustaz. Syukron wa jazakallahu khair Ustaz atas jawabannya. Mungkin untuk pertanyaan dari Akh Salman Al-Farisi bisa nanti ya dijawab di luar sesi karena sekarang sudah jam 5 juga. Mungkin sekian dijawabnya pertanyaan tadi, menandakan berakhirnya pertemuan kita pada hari ini. Mohon maaf apabila dari panitia ada kesalahan, yang astaghfirullahaladzim dan mungkin kita akhiri juga dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khairan kepada Ustaz Fatan.